Terima kasih masih bersama kami di Mimpin Rakyat. Misa Kades Kohod di Arsin bin Asib ini bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Selain itu, pegawai di Kementerian ATR BPN diduga terlibat kasus pagar laut ilegal Bekasi. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asib ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohod, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, termasuk Sekdes Kohod. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Selain keempatnya, Kementerian ATR BPN terus menyelidiki sosok di balik pemalsuan dokumen sertifikat HGB pagar laut di Bekasi. Rencananya sejumlah pegawai di Kementerian ATR BPN akan dipecat akibat diduga terlibat kasus ini. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa akan saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Dari hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan keterlibatan pejabat eselon 1 dan 2 pegawai BPN. Namun para pejabat ini tetap bertanggung jawab dalam proses administrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu ramai di media sosial tagar kabur aja dulu. Pemerintah tidak melarang masyarakat merantau, tapi masyarakat diminta taat prosedur yang berlaku di negara tujuan. Tren hashtag kabur aja dulu ramai di media sosial, dampak dari keluhan sulitnya mencari pekerjaan di tanah air. Sejumlah pejabat kementerian pun buka suara soal tren ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenakar tak mempersoalkan hashtag tersebut. Immanuel Ebenezer bahkan mempersilahkan para pekerja warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Warga pun turut sumbang suara akan tagar kabur aja dulu. Mereka meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat. Saya setuju ya, karena akhir-akhir ini kan kebijakan dari negara agak unik ya. Jadi emang saya setuju lah untuk hidup di luar negeri. Makanya kan sekarang banyak hashtag untuk kerja di luar negeri kan. Saya sih setuju Kak, setuju banget. Ke luar negeri juga? Pengen banget. Pengennya kemana nih? Pengen sih ke Belanda. Dan sebagai Gen Z gitu ya, sebenarnya tertarik kenapa? Karena di Indonesia menurut aku udah kayak kurang sehat aja sih. Ya dengan adanya negara yang makin lama makin kayak begini juga ya, daripada kerja di sini kerjanya juga berat, gajinya juga nggak sesuai, mendingan kan kita kabur aja dulu gitu ya, untuk tahu di sana gimana ini. Tapi kalau pengen ke luar negeri, pengennya kemana Kak? Aku maunya ke Jepang. Fenomena tagar kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia di saat ini. Meski tidak melarang masyarakat merantau, tapi masyarakat diminta taat prosedur yang berlaku di negara tujuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah pun mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri. Namun bagi warga yang ingin keluar negeri harus menyiapkan kemampuannya. Kalau ramai kabur aja dulu Bang. Kabur kemana? Ya kan ramai Bang, hashtag kabur aja dulu Bang. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena bagi besar lagi masalah juga. Ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh.